akan ada yang namanya hari kebangkitan. Maka bagi Allah tidak ada yang sulit. Kun fayakun, maka jadi. Sebagaimana ketika ada tanah yang sangat gersang, yang sangat tandus, maka kemudian kita atau Allah karuniakan berupa hujan pada wilayah tersebut, maka otomatis nanti Allah juga akan menghidupkan yang lain. Itu sama di sini. Jadi Allah sebagaimana menghidupkan makhluk-makhluk yang lain ketika sudah dimatikan, maka dengan sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Maka kita pun nanti di hari kebangkitan, kita pun juga akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, artinya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Saudaraku, di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 12 ini berkaitan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, ya, bahwa di sana nanti kita akan ada yang namanya hari kebangkitan. Maka bagi Allah tidak ada yang sulit. Kun fayakun, maka jadi. Sebagaimana ketika ada tanah yang sangat gersang, yang sangat tandus, maka kemudian kita atau Allah karuniakan berupa hujan pada wilayah tersebut, maka otomatis nanti Allah juga akan menghidupkan yang lain. Itu sama di sini. Jadi Allah sebagaimana menghidupkan makhluk-makhluk yang lain ketika sudah dimatikan, maka dengan sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Maka kita pun nanti di hari kebangkitan, kita pun juga akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, artinya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati
dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi sebagaimana kita juga sudah diajarkan oleh para guru kita, para alim ulama kita tentang keberadaan malaikat atid dan raqib ya, yang mencatat amal perbuatan kita, atau yang sebelah kanan ini mencatat kebaikan yang kita lakukan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan, yang sebelah kiri akan mencatat segala perbuatan kita yang tidak baik ya, yang melanggar perintah Allah ya, atau perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, mari kita takwa. Takwa itu juga artinya berhati-hati. Jadi takwa itu bisa juga memang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Tapi takwa itu juga bisa diartikan berhati-hati. Ya, berhati-hati. Ketika kita melakukan sesuatu, apabila jiwa kita ini adalah jiwa yang muttaqin, maka segala sesuatu akan kita pertimbangkan dengan matang supaya kita tidak terjebak dalam tipu daya syaitan. Karena memang sudah sering saya sampaikan, setan itu berupaya dengan segala cara, dengan melalui apapun pokoknya yang bisa menyesatkan kita manusia, apakah itu melalui aurat ya, aurat itu ya aurat, bisa aurat laki-laki, bisa aurat perempuan, karena sekarang ya banyak orang laki-laki malah juga senang kepada laki-laki. A'udzubillahi min zalik ya. Jadi itu adalah sebagaimana dulu digambarkan pada masa kaumnya Nabi Lut ya. Jadi kaum Sodom itu kan disebut kaum Sodom karena pada waktu itu sudah perilaku manusia sudah sangat fahsya wal mungkar ya, sangat keji ya, yang sudah tidak melihat dia laki atau perempuan, pokoknya dia berhasrat salurkan saja itu. Oleh sebab itu kita masih jangan sampai ya terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Kita harus banyak beristighfar ya, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Qalu ma antum illa basarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kemudian mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepadamu. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum
wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kepada kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemudian utusan-utusan itu berkata, kemalanganmu itu karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi beberapa ayat yang kami baca tadi ini adalah terkait masalah hidayah. Ya, hidayah petunjuk. Ya, bagi manusia apabila sudah terkunci hati mereka, maka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan itu sama saja bagi mereka, maka mereka tidak akan beriman karena itu sudah sudah terkait dengan masalah hidayah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah itu kan disebutkan alladzina kafaru innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Itu di awal-awal surah Al-Baqarah itu Allah sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya innalladzina kafaru, sesungguhnya bagi orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Ya, sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdirhum, diberi peringatan ataupun tidak, maka bagi mereka la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, begitu juga di sini tadi di dalam surah Yasin beberapa ayat yang saya bacakan tadi, mulai dari ayat 14, kemudian ini juga masih sampai ayat 19, itu adalah tentang cerita utusan-utusan Allah yang atau nabi-nabi Allah yang menyampaikan tentang risalah kebenaran ketauhidan, namun ditolak oleh orang-orang pada saat itu karena mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang muslim, apakah itu melalui karena keturunan dan sebagainya, itu adalah wasilah kita mendapatkan hidayah Allah. Jadi memang alhamdulillah sekali kita lahir dari orang tua yang sudah memperoleh hidayah. Dan kemudian apabila kita sudah merasa mendapatkan hidayah itu, maka hidayah itu juga harus kita sampaikan nanti, kita berikan kepada anak-anak kita, anak turun kita. Kenapa kalau soal hidayah ini adalah merupakan rahasia Allah? Karena ternyata dalam sejarah itu banyak diceritakan dari keluarga Nabi sendiri. Keluarga Nabi sendiri, baik itu mulai dari beberapa ayat cerita itu, antara lain Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu anak dan istrinya, ya, Kan'an itu ya, Kan'an ya, itu juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, padahal itu keluarga Nabi. Ya itulah karena memang soal hidayah. Oleh sebab itu kita benar-benar harus bersyukur, baik karena wasilah kita dilahirkan dari keluarga muslim, syukur-syukur bagi saudara yang dalam perjalanan hidupnya yang awalnya itu tidak begitu mengenal agama atau bahkan bukan dari agama Islam, setelah mempelajari agama Islam, mengkaji agama Islam, mendengarkan tausiah-tausiah tentang agama Islam, atas izin Allah kemudian terbuka hati dan keimanannya, dan bersyahadat untuk menjadi seorang muslim. Masya Allah, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Bahkan saya sering meneteskan air mata ketika
ada saudara-saudara kita yang mengikrarkan diri menjadi seorang muslim ya. Sering itu di masjid di tempat kami ya, di Masjid Agung itu biasanya setelah selesai sholat Jumat, kemudian ada saudara kita yang alhamdulillah karena hidayah Allah kemudian menyatakan dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu adalah merupakan hidayah Allah. Dari hidayah itu, petunjuk Allah itu bisa karena wasilah karena kita memang keturunan seorang muslim, orang tua kita seorang muslim. Bisa juga hidayah itu ya karena lewat pelajaran-pelajaran yang langsung dia dapatkan ketika dalam proses kehidupan. Dan sekali lagi masalah hidayah ini ternyata Allah itu memang memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Sebaliknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang tuanya adalah yang tidak baik. Artinya orang tuanya itu menyembah berhala, bahkan membuat berhala. Membuat berhala. Nah, itu dari unsur keluarganya pun kalau tidak mendapatkan hidayah, diajak untuk menjadi mengikuti ajaran Allah juga tidak bisa. Ya, kan kita membaca ceritanya itu bagaimana kemudian Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang diciptakan orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya sendiri. Itu berarti bahwa dari keluarga Nabi sendiri, kalau memang belum mendapatkan hidayah, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Doain cepat nikah nggih. Siapa ini? Tom Kang Diano, mudah-mudahan segera memperoleh jodoh ya, memperoleh jodoh yang mas atau mbak ini. Kalau mbak ya supaya dapat jodoh laki-laki yang solih, kalau yang solihah, kalau ini mbak supaya dapat jodoh laki-laki yang solih ya, karena memang jodoh itu adalah rahasia Allah, namun dapat kita ikhtiari dengan banyak berdoa dan berusaha ya. Ada PDKT ya gitu nggih, tidak hanya cukup ndonga mawon, berdoa saja di dalam kamar, di musola, di masjid, tapi tidak ada upaya ya sama saja. Jadi ya tetap ada upaya pendekatan ya, memperkenalkan diri dan sebagainya ya. Karena masalah jodoh ini kalau dalam ajaran agama Islam memang ada beberapa kaidah atau yang harus diperhatikan. Itu salah satunya adalah, mohon maaf itu dalam Islam itu mengajarkan kalau orang Jawa itu bobot, bebet dan seterusnya itu, tapi dalam Islam pun juga ada bahwa ketika kita ingin mendapatkan seorang jodoh ya tentu kita ikhtiari dengan berdoa ya, terus istikharah ya. Mudah-mudahan nanti pilihannya tidak salah, karena itu adalah untuk selama-lamanya, untuk membangun mahligai rumah tangga, untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dalam Islam Kanjeng Nabi itu memberikan ancer-ancer kalau kita seorang laki-laki, carilah calon istri yang ya memang cantik ya. Cantik itu relatif ya, cantik itu bisa karena mungkin tampilan secara lahir, tapi bisa juga cantik di sini karena perilakunya, karena akhlaknya ya, dari si wanita itu. Sebab kita juga jangan sampai salah, kita hanya melihat cantik secara fisik tetapi hatinya tidak baik. Nah, ini menjadi tugas berat nanti bagi seorang suami. Jadi kecantikannya atau kebagusannya itu ya sekali lagi dalam tanda petik itu karena relatif, tapi itu kan disuruh melihat. Kemudian nasabnya, keturunannya
keturunan dari siapa, itu juga harus kita lihat karena itu terkait juga nanti ya dengan anak turun kita, gitu ya. Mungkin dari sisi apa namanya, kan dalam apa kita berumah tangga pun juga harus mempertimbangkan, maaf ya kalau misalkan kita ini orang biasa tapi target kita terlalu tinggi, itu juga dalam Islam tidak apa ya, tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu yang ya selevel lah gitu bahasanya, selevel. Jadi kalau seorang suami itu misalkan nanti punya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, alhamdulillah itu memang yang seharusnya. Tapi kadang juga ada seorang suami karena suatu hal atau apapun kemudian yang memberikan nafkah itu justru bukan suaminya tapi istrinya. Nah, disinilah yang biasanya sering terjadi konflik ya, karena seorang istri itu kalau sudah punya penghasilan apalagi melebihi penghasilan suami, nah ini yang harus kita introspeksi sejak awal. Jadi jangan sampai yang seperti itu ya, minimal selevel lah sehingga nanti tidak terjadi apa ya, konflik di dalam rumah tangga itu. Begitu Mas ya. Jadi mohon dipertimbangkan, dan yang paling penting dari kesemuanya itu tetap agamanya. Gitu. Jadi apa namanya, di dalam mencari jodoh itu memang ada banyak pertimbangan. Tadi dari sekian pertimbangan itu yang paling penting harus dilihat adalah dari sisi agamanya. Jadi carilah calon istri atau suami yang seiman. Apalagi kalau kita ini posisi kita sebagai perempuan, ya, ini harus mencari imam yang baik, ya, seorang muslim yang baik ya, karena itulah yang akan kita jadikan panutan, yang akan kita jadikan sosok pemimpin yang ada di keluarga kita. Jangan sampai kita salah. Sebab nanti kalau kita sampai salah di dalam memilih imam kita, nah ya sudah, ibaratnya itu kalau ada bahtera di lautan, kemudian nahkodanya itu tidak cakap, nahkodanya itu tidak pintar, maka ketika ada badai, ketika ada apa ya, yes, pokoknya ya permasalahan yang berat, maka kemudian tidak bisa menyelesaikan. Dan nahkoda yang baik tentunya akan mencari jalan yang aman, ya, jalan yang aman, jalur yang aman. Karena pengalamannya di wilayah itu sering mungkin terjadi badai atau gelombang tinggi dan sebagainya, maka dia sudah pengalaman, dia akan menghindari hal-hal semacam itu. Nah, ibaratnya seperti itu pemimpin itu, apalagi di rumah tangga ya. Jadi dia juga akan memilih jalan yang benar, jalan yang jauh dari konflik tentunya, kan itu pernah. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم بروا كم أحلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه يرجعون Alam yarau, maaf ini salah tadi. Alam yarau kam, gitu lagi. Tulisannya ragenah. Ya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون مسدل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Ini ayat ini penting ini. Ini di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 37 Allah berfirman wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun, dan suatu tanda kebesaran Allah yang benar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam, maka serta-merta mereka dalam kegelapan. Jadi ini tentang fenomena alam yang Allah ciptakan dengan adanya siang dan malam yang kemudian oleh manusia itu kemudian dibagi dalam waktu ya menjadi 24 jam. Itu sebenarnya dari awal penciptaannya jelas sebagai atau Allah menunjukkan kepada umatnya, manusia ini, umat ciptaannya, supaya mereka itu berpikir, supaya Allah kita manusia itu berpikir. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu memang ada ayat-ayat yang kita baca seperti hari ini, itu namanya ayat ya, tertulis ya, yang tertulis di dalam Alkitab, dan ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak tertulis. Di dalam istilah agama itu ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Jadi qauliyah itu langsung memang berupa perkataan atau firman Allah yang kemudian di masa Khalifah Utsman itu mushaf atau lembaran tulisan-tulisan ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang belulang, ada yang di kulit, ada yang ditulis di batu-batu. Ya, kemudian itu dikumpulkan pada masa Utsman ya, Khalifah Utsman, maka terbentuklah atau kemudian dalam sejarah kita baca yang namanya Mushaf Utsmani. Itu adalah sebagai upaya karena umat Muhammad itu tidak semuanya
mampu menghafal Al-Quran. Kalau pada zaman Rasulullah masih hidup, masih sugeng, itu memang tidak ditulis ya, tidak ditulis. Artinya maaf, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf seperti yang kita baca saat sekarang ini. Tetapi ya itu tadi masih berada di mana-mana ya. Kemudian dikhawatirkan nanti kita umatnya itu tidak bisa untuk membaca Al-Quran secara utuh, maka alhamdulillah juga atas izin dan ridho Allah ya, karena semua ini tanpa izin dan ridho Allah ya tidak akan terjadi. Nah, gitu. Alhamdulillah atas izin dan ridho Allah pada masa Utsman ya, Khalifah Utsman itu kemudian ada upaya membukukan dalam satu mushaf atau buku yang namanya Mushaf Utsmani, dan pada waktu itu belum seperti sekarang ada harokatnya ya, ada kemudian ilmu tajwid itu kan munculnya kemudian ya. Jadi awalnya ya seperti orang Arab saja yang paham itu, yang karena hurufnya juga huruf gundul, tulisan gundul ya. Kalau sekarang kan sudah dilengkapi dengan harokat ya, sehingga kita terutama yang bukan orang Arab ini bisa juga dengan mudah membaca Al-Quran ya, alhamdulillah. Jadi semua karena atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ke tadi ayat tadi, bahwa diciptakannya siang dan malam ya, kemudian dari terang kemudian menjadi gelap ya, itu semuanya adalah sebagai apa ya, Allah itu menunjukkan kepada kita atas kekuasaannya. Allah bisa membuat seperti itu, dan ternyata itulah yang kemudian kita manfaatkan dalam kehidupan. Karena kalau siang kita lakukan untuk aktivitas yang normal, kemudian ketika malam kita gunakan untuk istirahat, ini yang normal. Tapi ada juga yang tidak normal. Ada sebagian dari saudara kita itu kalau siang justru tidak beraktivitas, tapi aktivitasnya malam. Tapi secara sunatullah sebenarnya ya, dengan diciptakannya siang dan malam itu, ketika siang kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas ya, mencari rezeki, bekerja dan sebagainya, dan di sela-sela itu juga ada waktu sholat untuk istirahat. Jadi sholat itu selain berdoa juga waktu untuk istirahat ya. Secara fisik kan memang kita butuh waktu-waktu istirahat. Alhamdulillah dengan waktu-waktu sholat itu kan sudah Allah tata sedemikian rupa sehingga manusia itu sebenarnya sudah enak kalau kita menjalankan sebagaimana kalau bahasa kita ini SOP itu ya, standar operasional prosedurnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika pagi kita kemudian dibangunkan untuk sholat subuh ya. Ini waktu yang luar biasa. Kemudian siang nanti kita aktivitas, zuhur waktunya istirahat. Nah, kemudian kita sholat zuhur. Nanti juga lagi ada asar ya. Waktu-waktu itu ya sudah luar biasa lah. Kalau kita ini bisa tertib ya menjalankan SOP itu, insya Allah kita menjalani kehidupan ini tidak kemurungsung ya. Tapi kalau manusia itu sudah sangat terfokus terforsir atau sangat dikendalikan oleh dunianya, dari kerja tidak kenal waktu dan sebagainya. Ya mungkin dia dapat penghasilan lebih, tapi nanti secara fisik mereka juga akan lemah kalau dia tidak memperhatikan waktu-waktu istirahat yang baik sesuai SOP-nya yang sudah Allah berikan dengan waktu-waktu sholat itu. Nah, jadi kita subuh bangun ya, kita ambil air wudhu untuk mensucikan baik jasmani maupun rohani kita. Jadi berwudhu itu adalah salah satu syarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahnya kita menjalankan sholat itu salah satunya dengan wudhu dulu. Nah, itu adalah upaya pembersihan diri secara lahir dan secara batin. Secara lahir karena kita dibersihkan beberapa bagian tubuh, mulai dari muka, lubang hidung, telinga ya, kemudian berkumur ya,
mencuci tangan, ya, mencuci kaki, itu sebenarnya secara lahir kan jelas ya kita ada upaya membersihkan diri. Secara batin, ya, kadang-kadang kita tidak berpikir kenapa yang harus dibersihkan mulut, kenapa yang harus dibersihkan hidung, kenapa yang harus dibersihkan telinga. Karena itu adalah indera-indera yang sering kita kalau tidak terkontrol akan melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan itu dari itu semua, ya, dari mulut. Karena perkataan kita ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, maka kita akan menambah maksiat lagi. Menghibah kemarin ya, hibah, ngerumpi, ngerasani sama itu. Ya, itu monggo kita coba kita alihkan dengan yang lain, kita manfaatkan untuk istighfar, kita manfaatkan untuk ya minimal diam, minimal diam. Kalau kita ya kalau sambil sholawatan ya saudara-saudara kita yang ibu-ibu, yang mbak-mbak itu sambil masak itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman, nah, dan seterusnya, luar biasa. Tapi kalau kita kemudian ngobrol, ya ngobrol itu awalnya mungkin biasa-biasa saja, tapi lama-kelamaan nanti dalam waktu kurang lebih 1 jam sudah 7 orang atau lebih itu ludes kita rasani. Dan itu yang harus kita jauhi. Ya, sehingga mulut ini kita bersihkan secara lahir, kita bersihkan supaya kuman-kumannya hilang. Ya, secara maknawinya ada makna yang terkandung supaya mulut kita ini selalu terjaga dari perkataan yang tidak baik. Nah, ini kita bersihkan secara maknawinya seperti itu. Telinga juga demikian. Secara lahir jelas kalau di situ banyak kotoran ya kita bersihkan. Tapi yang maknawinya sebenarnya adalah supaya telinga kita ini juga selalu dijaga oleh Allah supaya tidak mendengarkan hal-hal yang sifatnya itu tidak baik, yang sifatnya itu bisa ya pokoknya ya macam-macam lah, mendengarkan hal yang kurang baik gitu ya. Makanya kita selalu bersihkan sebagai upaya kita agar telinga kita ini selalu bersih secara lahir maupun secara maknawinya. Muka seluruhnya, muka termasuk di situ ada mata kan. Nah, mata ini juga sama nih, juga sumber kemaksiatan kalau tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Karena berawal dari mata biasanya, kemudian masuk ke pikiran, wah, dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, sebenarnya kalau kita kaji luar biasa. Kenapa harus membasuh kepala? Nah, ini kepala ini ya. Kepala ini yang jelas di sini ada otak, ada pikiran. Maka di sini kita bersihkan supaya tidak piktor. Nah, kalau orang sekarang ngalengan piktor, pikiran kotor. Ya, mata, otak sama nih semua kita bersihkan ketika wudhu. Tangan, ya ini juga sama, tangan ini juga masya Allah. Kaki, ya, supaya kaki kita nanti melangkahnya melangkah yang benar arahnya. Ya, tidak mengarahkan ke lokasi-lokasi atau tempat yang bisa menimbulkan kemaksiatan gitu. Nah, itulah makanya kita ketika sebelum sholat kita wudhu, dan wudhunya juga yang baik ya. Ada kaifiahnya, jadi ketika membasuhnya tangan misalkan ya, membasuh tangan ini kadang-kadang ini ya hal sepele tapi jadi membasuhnya itu ya harus mulai dari sini, nah, sini sampai ke siku, sampai ke siku sini. Ini harus dibersihkan sampai ke siku ya. Jadi jangan cuma yang atas saja. Mungkin kita kadang-kadang memakai baju yang lengan panjang itu ya, lengan panjang terus nggak bisa diginikan ini, nggak bisa dilipat. Nah, akhirnya wudhunya cuma ini saja yang dibersihkan sampai gelangan ini. Ini tidak sempurna ya. Kalau sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah ya dari sini sampai ke siku, sampai habis. Begitu juga yang sini sama. Ya disunahkan 3 kali. Tapi sebenarnya 1 kali usap itu sudah cukup, tapi disunahkan 3 kali. Lebih afdolnya seperti itu. Kemudian ketika
mencuci hidung itu juga sama, agak di airnya agak kalau perlu disedot sedikit gitu untuk dibersihkan. Ya, telinga ini sampai diputer gitu ya. Telinga. Kemudian kalau membasuh kepala itu memang 3 helai cukup. Tapi biasanya kita juga tidak hanya cukup 3 helai, ya kita usap gini, itu lebih sempurna. Tapi kalau 3 helai gini aja juga sudah cukup, ya sudah cukup. Tapi yang lebih sempurna adalah ya kita basuh gini. Dan yang kaki itu sampai mata kaki minimal ya, minimal sampai mata kaki. Dan itu harus rata ya, supaya kita tidak dijilat api neraka. Asallah. Jadi Islam itu mengatur sebegitu ya, tapi itu insya Allah tidak memberatkan. Insya Allah tidak memberatkan kalau kita tahu maksudnya, ya, tahu hakikat dari ketika kita melaksanakan wudhu. Nah, setelah itu tentunya kita melaksanakan sholat. Baik Bapak Ibu, tadi tentang kekuasaan Allah ini saya tambah sedikit aja tentang tadi bergantinya siang dan malam. Kemudian di dalam ayat yang lain itu Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Yaitu artinya kurang lebih inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi gitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang, ya, lail nahar itu siang dan malam dan siang. La ayatil liqaume inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Maka itu adalah cara Allah ya, cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mau berpikir. Untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mau berpikir, artinya Allah itu sebenarnya secara jelas itu kita ini ditantang gitu, supaya dengan diciptakannya langit dan bumi, siang dan malam, itu manusia supaya berpikir, supaya merekayasa bagaimana memanfaatkan itu semua, karena memang diciptakannya bumi dan seisinya itu untuk manusia, untuk kita sebagai khalifah, tergantung kita di dalam memanfaatkannya. Kalau kita memanfaatkannya dengan baik, maka insya Allah bumi itu atas izin Allah juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi ketika kita mengolahnya, memberlakukannya juga tidak baik, maka atas izin Allah mereka juga akan melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maka terjadinya bala, bencana dan sebagainya itu juga berawal karena perlakuan kita yang kurang baik, yang tidak bersahabat dengan alam sekitar kita. Oleh sebab itu mari kita sebagai seorang muslim yang baik ya, yang tentunya sudah diatur sedemikian rupa supaya kita alam lingkungan kita ini kita rawat ya. Tidak hanya sekedar kita pakai saja habis selesai kita tinggalkan, maka kerusakan itu ya tangan-tangan manusia ya. Itulah saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita sedikit sharing diskusi tentang kajian Islam ya, tentunya dari sisi yang sangat sederhana, karena kami menyadari pengetahuan kami masih sangat dangkal tentang agama. Namun demikian, karena ada dawuhnya Kanjeng Nabi, sampaikanlah dari dirimu walaupun satu ayat, maka kami berniat bismillah dengan kedangkalan ilmu kami yang sedikit ini ya, kami ingin menyampaikan, berbagi dengan saudara-saudara semuanya. Terima kasih ya saudara-saudara yang sudah memberikan ya, termasuk di sini ada doa, ada saling menguatkan ya. Terima kasih. Saya juga ini sampai berebes ya, karena menyadari bahwa diri kita ini manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa ya.
al-insanu mahalul khata' walisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya lupa dan dosa, lupa dan ya, itu manusia itu. Dan kita sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari semuanya itu. Makanya sekali lagi selalu saya sampaikan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dengan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dengan kebenaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.